Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika bersama Ibu Titis di sini. Kita masih dalam topik tentang persamaan trigonometri. Untuk subtopik menyederhanakan persamaan trigonometri dengan menggunakan rumus identitas. Jadi kita akan menggunakan rumus-rumus identitas yang telah kita pelajari di kelas 10 untuk dapat menyederhanakan persamaan trigonometri. Nah, untuk diingat kembali, rumus-rumus identitas trigonometri itu ada bentuk-bentuk seperti ini. Yang pertama, sin X per cos X sama dengan tangen X. Yang kedua, cos X per sin X sama dengan kotangen X. Lalu selanjutnya ada seper sin X sama dengan kosekan X. Dan seper cos X sama dengan sekan X. Kemudian yang kelima, ada sinus kuadrat X ditambah dengan kosinus kuadrat X, dia akan sama dengan 1. Yang keenam, 1 ditambah tangen kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Yang ketujuh, 1 ditambah kotangen kuadrat X itu sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, diingat ya, ini rumus-rumus identitasnya. Kita akan menggunakan rumus-rumus ini untuk menyederhanakan persamaan trigonometri. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh berikut. Yang pertama, misalkan ada contoh seperti ini. Tentukanlah nilai sinus X jika tangen X dikalikan sinus X dikurangi 2 kosinus X sama dengan sinus X dengan intervalnya 0 sampai pi. Nah, kita diminta mencari nilai sinusnya. Sekarang kita jawab. Tangen X Nah, di sini idenya adalah di sini muncul tangen X, tapi yang lainnya dalam sin X dan cos X. Berarti kalau misalkan kita bagi dengan sin X ya, dibagi dengan cos X semua. Kita bagi dengan cos X. Berarti bentuk ini menjadi tangen X dikalikan sin X per cos X dikurangi 2 dikalikan cos X per cos X sama dengan sinus X per cos X. Nah, kita tahu menggunakan rumus identitas sin per cos itu apa? Tangen ya. Berarti ini berubah menjadi, atau bisa kita tulis menjadi tangen X kali tangen X dikurangi 2 dikalikan cos sama cos. Habis jadi 1 sama dengan sin per cos. Tangen juga ya. Nah, sekarang semua variabelnya sudah dalam tangen X. Kita sederhanakan menjadi tangen kuadrat X. Ini bisa kita pindah ke sini ya. Dikurangi tangen X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini ternyata dia membentuk persamaan kuadrat dalam trigonometri. Sesuai dengan materi minggu lalu ya. Jadi ini bisa kita misalkan tangen X-nya sama dengan Y. Nah, ini bisa kita tulis menjadi Y kuadrat di sini ya. Berarti jadinya Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan hasilnya menjadi Y kurangi 2 Y ditambah 1 ya. Maka kita dapat Y sama dengan 2 atau Y sama dengan negatif 1. Ingat Y itu sama dengan tangen X, berarti kita kembalikan lagi. Untuk Y sama dengan 2, berarti tangen X sama dengan 2.
tangen X sama dengan 2. Sampai sini jawabannya? Belum ya, karena yang ditanya adalah sin X. Ingat nih, ditanya sin X, berarti sinusnya berapa sih kalau tangen X sama dengan 2? Nah, kita bisa menggunakan bantuan segitiga pakai Pitagoras ya. Jadi di sini tangen X sama dengan 2. Berarti dia tangannya positif, maka dia ada di kuadran berapa? Lihat intervalnya 0 sampai pi, berarti dia ini di kuadran 1 ya. Karena dia bernilai positif. Kuadran 1 nilainya positif, berarti nanti sinusnya juga bernilai positif karena dia ada di kuadran 1. Kita menggunakan bantuan dari segitiga. Kalau misalkan siku-siku ya, di sini X-nya. Tangan X-nya sama dengan 2. Tangan itu sama dengan depan per samping. Berarti kalau tangan X-nya 2, bisa kita tulis menjadi 2 per 1 ya kan? Berarti depannya 2, sampingnya 1. Maka miringnya adalah sesuai teorema Pitagoras berarti akar 5 ya. Nah, kita dapat sisi miringnya akar 5, maka kita bisa menentukan sinus X. Sinus X-nya sama dengan sinus apa per apa? Depan per miring, berarti depannya 2, miringnya akar 5. Atau kita rasionalkan menjadi 2 per 5 akar 5. Nah, ini untuk yang Y sama dengan 2. Kalau untuk yang Y sama dengan negatif 1, berarti tangannya sama dengan negatif 1. Karena dia negatif, berarti dia kuadran berapa nih? Kuadran 2 ya. Dia kuadran 2. Karena di kuadran 2, berarti nanti nilai sinnya positif negatif. Sinus di kuadran 2 bernilai positif ya. Berarti ini kita cari dulu menggunakan segitiga. Misalkan ini X di sini. Katanya tangan X-nya negatif 1. Berarti ini 1, ini 1. Gambarnya tetap positif ya, karena panjang segitiga itu tidak ada yang negatif. Satuan panjang nggak ada kan? Panjang sisi segitiga negatif 1 nggak ada. Jadi tetap kita tulis di sini sih ini panjangnya 1, ini juga panjangnya 1. Kemudian di sini kalau ini panjangnya 1, ini 1, berarti sisi miringnya panjangnya berapa? Akar 2 ya. Berarti maka sinus X-nya sama dengan depan per miring. Depannya 1 per akar 2. Berarti kalau kita rasionalkan menjadi setengah akar 2. Nah, itu untuk contoh soal pertama. Jadi, idenya pada contoh soal ini adalah kita membaginya dengan cos. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita karena menuju mau ke tangan nih, gitu. Jadi memang dibutuhkan insight atau trik-trik dalam menjawab persamaan trigonometri. Nah, ini akan terlatih jika kalian lebih sering mengerjakan variasi-variasi soal yang lainnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan kosinus kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X ditambah sin X dikurangi 1. Nah, yang ini coba kalau misalkan kita perhatikan, di sini sin, di sini sin, satu doang nih yang ada cos. Berarti cos ini kalau misalkan kita mau ubah ke sin gimana ya caranya? Nah, kalau kalian ingat tentang rumus identitas tadi yang ada sin kuadratnya tuh bentuknya yang mana ya? Kalau kalian ingat ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti
cos kuadrat X dia akan sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, kita bisa menggunakan bentuk ini untuk menggantikan bentuk kosinus kuadrat X. Berarti ini diubah menjadi 1 dikurangi sinus kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X ditambah sin X dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Jadi negatif 2 sin kuadrat X ditambah sin X, satunya habis ya, sama dengan 0. Supaya lebih memudahkan perhitungannya, kita buat yang kuadratnya positif, berarti menjadi 2 sin kuadrat X dikurangi sin X sama dengan 0, ya kan? Maka ini membentuk persamaan kuadrat. Misal sin X-nya sama dengan Y, berarti bentuk ini menjadi 2Y kuadrat dikurangi Y sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ini Y buka kurung 2Y kurang 1 sama dengan 0. Maka kita dapat yang ini Y-nya sama dengan 0. Kalau yang ini Y-nya sama dengan setengah. Maka untuk Y sama dengan 0, berarti sin X sama dengan 0. Berapa nilai 0? Berapa nilai X-nya kalau sin X-nya sama dengan 0? Ini untuk interval 0 sampai pi, berarti X-nya itu sama dengan 0 ya. Yang bernilai 0 kan X-nya 0. Kalau untuk Y sama dengan setengah, berarti sin X sama dengan setengah. Berapa nilai X yang memenuhi ketika sin X sama dengan setengah? Sin berapa yang hasilnya setengah? Sinus 30 ya. Sinus 30 berarti kalau misalkan karena dia minta dalam bentuk pi, sinus 30 itu sama dengan 1/6 pi. Ada lagi sin X yang bernilai setengah pada interval 0 sampai pi. 0 sampai pi itu berarti 0 sampai 180. Sinus 150 ya. Sinus 150 itu sama dengan 5/6 pi. Nah, berarti nilai X yang memenuhi persamaannya adalah 0, 1/6 pi dan 5/6 pi. Nah, untuk soal ini jadi idenya adalah kita mengubah cos kuadrat X menjadi sin X dengan menggunakan rumus identitas ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat X. Nah, untuk contoh soal berikutnya akan Ibu lanjutkan dalam video selanjutnya.